Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Menyambut Disnatalis Fakultas Peternakan tahun 2021, mahasiswa yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Peternakan menggelar Pesta Kandang Presiden BEM. Vapet Putra Dwi Nugroho menjelaskan karena kegiatan ini bertujuan untuk memberikan nuansa berbeda dalam merayakan hari jadi fakultas melalui kolaborasi kegiatan di masing-masing unit kegiatan mahasiswa. Pesta kandang ini juga mengenalkan para mahasiswa baru yang belum bisa ke kampusnya dengan berbagai kegiatan olahraga, seni, dan juga akademik. Terkait pesta kandang sendiri, jadi kegiatan pesta kandang ini sebenarnya awal mulanya karena kita dari segi mahasiswa, kita merasa bahwasanya ulang tahun dari Fakultas Peternakan ini kita tidak merasakan secara penuh, Pak. Jadi kita vibes-nya, kita nggak pernah mendapatkan hal tersebut, sehingga di tahun ini, di periode saya dengan teman-teman BPH, pengurus di BEM sendiri, ingin membuat suatu acara, bagaimana caranya vibes dari Disnatalis ini kerasa sampai ke tahap mahasiswa. Jadi mahasiswa juga memiliki sense of belonging, bahwasanya fakultas kita ini loh, lagi ulang tahun gitu. Nah, akhirnya dengan acara, dengan latar belakang tersebut, akhirnya kita naikkanlah suatu program kerja namanya ruang kolaborasi dengan seluruh UKM-UKM. Jadi kan teman-teman UKM ini juga kita libatkan dalam acara memeriahkan untuk Disnatalis sendiri. Nah, kita mencoba mencari nama yang pas dengan nama peternakan juga, karena kita identik dengan kandang, Pak, kandang peternakan. Jadi kita asumsikan bahwasanya kandang ini juga bisa pesta gitu. Jadi itu namanya pesta kandang. Jadi kandang ini adalah awal mulanya karena kita sering dijuluki atau kita sering identiknya dengan perkandangan atau peternakan. Pemirsa, Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya melalui program Tahfidz Quran atau PTQ membuka pendaftaran baru untuk calon penghafal Quran. Pendaftaran tahfidz ini terbuka untuk semua sivitas akademika UB seperti mahasiswa, dosen, tendik, dan juga alumni. Menurut Kolif dari PTQ Masjid Raden Patah, tahun ini menargetkan minimal 100 calon hafiz bisa terjaring dalam program Tahfidz Quran. Untuk pendaftaran anggota baru PTQ MRPUB pada tahun ini itu sedikit berbeda dengan sebelumnya ya Pak, karena sebelumnya itu ada pretest, untuk tahun ini kita tidak adakan. Jadi untuk persyaratannya sendiri itu yang pertama ada mahasiswa Muslim yang ada di Universitas Brawijaya ataupun umum, kemudian berkomitmen untuk mempelajari atau memperdalam ilmu Al-Quran ini, terutama terkait tahfidzul Quran. Kemudian yang ketiga itu persyaratannya memfollow Instagram Masjid Raden Patah dan akun YouTube Masjid Raden Patah, dan mengisi formulir pendaftaran itu saja Pak untuk tahun ini.
Pemirsa, salah satu organisasi mahasiswa internasional di Universitas Brawijaya, yakni AIESEC, diminati oleh mahasiswa baru untuk bergabung di dalamnya. Dalam open recruitment tahun ini, tercatat sekitar 450 mahasiswa yang mendaftar untuk bergabung. Humas AIESEC in UB, Cantika Agatha Situmorang menjelaskan, antusias mahasiswa baru terjadi karena sebelumnya mereka sudah mendengar banyak kiprah AIESEC dan juga kultur organisasi internasional dari AIESEC. Cantika menyebut semua pendaftar diseleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan talenta yang dimiliki oleh para mahasiswa baru. Dari yang saya lihat sendiri itu, karena kita banyak membuat acara kali ya, jadi kayak salah satunya kita juga suka bikin webinar gitu, jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru mungkin dari SMA yang pernah ikut acaranya AIESEC atau ngelihat publikasi dari acara-acara AIESEC itu udah bisa mengenal AIESEC terlebih dahulu dan juga lebih tertarik nih untuk masuk UKM AIESEC. Soalnya jadi kan kemarin kita baru buka pendaftaran untuk newbie. Kalau misalkan staff baru di AIESEC itu namanya newbie, Pak. Nah, kemarin itu kita bikin kita open registration, terus yang daftar langsung 450 orang. Sampai bahkan kita sudah harus stop pendaftaran 2 hari sebelum pendaftaran ditutup. Nah, jadi kalau misalkan saya lihat itu sendiri mungkin karena AIESEC udah internasional gitu, jadi anak-anak sekitar juga udah ngelihat dari publikasi dari AIESEC itu sendiri sebelum masuk ke universitas. Jadi mungkin kayak udah nge-tag AIESEC untuk daftar gitu, Pak, dari awal. Soalnya kalau misalkan dari saya sendiri juga waktu itu saya bukan karena ngelihat publikasi dari AIESEC-nya, tapi karena saya dengar kayak ear to ear gitu, Pak. Mungkin salah satunya juga karena itu kali ya, Pak. Terus akhirnya kemarin udah mulai pendaftaran, akhirnya udah dapat staff baru juga. Dari situ mungkin kita juga salah satunya itu karena banyak orang yang dengar kalau misalkan culture-nya AIESEC kayak gimana, kayak misalkan kemarin pas mau udah banyak pendaftar yang baru dan udah keterima, kita langsung bikin welcoming party dan juga kita bikin internal conference. UBTEK meluncurkan produk turbin angin dan panel surya yang dapat menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan. Produk ini diberi nama Marutarka Energy. Produk yang memanfaatkan energi angin dan matahari sebagai sumber utama listrik ini menjadi energi alternatif yang cocok digunakan di daerah pelosok yang belum tersentuh aliran listrik. Secara prinsip, sistem atau alat ini mengkonversi dari energi surya ya, dan energi angin menjadi energi listrik. Sehingga dari potensi energi yang melimpah di sekitar pantai itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik skala menengah sebenarnya ya. Jadi tidak terlalu besar tapi paling tidak untuk mencukupi kebutuhan di sekitar pantai gitu. Sehingga konversi ini ya tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan dalam skala besar juga ya, karena kita dalam pengembangannya menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat juga. Sehingga dalam menerapkan teknologi ini kita memperhatikan matahari ya, sinar matahari yang ada di sana, kemudian juga angin ya, yang kecepatannya juga masih cukuplah untuk menggerakkan sistem itu. Sistem kita terapkan kemarin sudah semi portable gitu ya, sehingga bisa knockdown, bisa dilepas, kemudian bisa dirakit kembali, kemudian juga beberapa part bisa di-upgrade dengan kapasitas daya yang lebih besar. Nah, artinya kapasitas ini menyesuaikan kebutuhan di lapangan nantinya. Di lapangan butuh berapa watt, nah, itu kita sesuaikan dengan ukuran dan juga dimensi mekanik dan juga kapasitas baterai, kemudian daya yang dihasilkan, kemudian tegangan berapa yang dibutuhkan di sana, DC, AC, ya berapa volt, itu menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Kalau dari teknologinya, memang teknologi ini sebenarnya sudah ada lama gitu ya, tapi bagaimana membuat sistem ini bisa sustain dan juga misal pertama awet, kemudian perawatannya mudah, ketiga tahan untuk cuaca-cuaca ekstrim. Nah, sehingga sistem ini dapat diterapkan di pinggir pantai yang kondisinya di sana ini kadar garamnya cukup tinggi, sehingga bagaimana tidak korosif, kemudian juga awet ya, dengan perubahan iklim, angin dan sebagainya. Kita sebetulnya sudah
melakukan survei juga di tempat yang kita bangun atau taruh hibrid turbine wind dan fotovoltaik ini. Itu ada daerah wisata para layang, di mana di situ banyak pada saat musimnya orang melakukan terbang layang, itu banyak orang berkumpul dan kadang-kadang dia butuh cas untuk HP-nya gitu ya. Atau juga bahkan dia butuh ya ke depannya ya harapannya itu mungkin butuh air minum, sehingga di sana mungkin daya listrik itu bisa kita manfaatkan untuk menyalakan mesin air gitu ya, supaya sumber air bisa teratasi di sana begitu ya, bisa menyiapkan ada air juga ya. Selain itu juga untuk kebutuhan masing-masing oleh para wisatawan yang ingin terbang layang. Pemirsa, Musyawarah Nasional Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia 2021 digelar secara hybrid oleh tuan rumah Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan HMPIP via UB. Dalam Musyawarah Nasional ini, pembina HMPIP menyampaikan agar organisasi HMPIP tetap menjadi organisasi yang dapat meningkatkan kualitas organisasi dan juga mengajak senior untuk turut mendukung program HMPIP ke depannya. Dan tentu harapannya bahwa saat ini makin banyak ya dosen-dosen muda di setiap perguruan tinggi yang kiranya bisa dilibatkan juga ya menjadi pembina maupun pengawas dari HMPI ini. Telah banyak alumni HMPI, para mantan ketua HMPI yang saat ini telah berkarir baik menjadi dosen ya maupun menjadi praktisi ya pustakawan di berbagai organisasi lembaga perpustakaan dan memiliki kiprah yang luar biasa. Nah, tentu harapannya ini juga bisa bersama-sama ya membantu ya memberikan pembinaan maupun pengawasan bagi berjalannya organisasi HMPI ke depan. Pemirsa, geliat Sanggar Seni pada pelonggaran PPKM mulai kembali berjalan. Dalang Muda Kota Malang, Rahmat Kuncoro menyebut untuk aktivitas latihan rutin sudah mulai berjalan dengan penerapan protokol kesehatan, namun untuk kegiatan pentas secara luring masih belum bisa terlaksana. Kegiatan pentas seni ini baru diperbolehkan secara daring, menunggu ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Rahmat berharap ada sinergi dari semua pemangku kepentingan di Kota Malang agar kegiatan pentas kembali dapat berjalan untuk mendukung perekonomian para seniman. Jadi saya ceritakan saja dulu kondisinya bahwa setelah penurunan level di masa PPKM ya kan, dari awal kan level 4, kemudian 3 sampai kemudian level 2 di Kota Malang ini, itu beberapa sanggar seni itu sudah mulai beraktivitas. Jadi kegiatan pelatihan itu juga sudah mulai dilakukan, sekolah-sekolah karawitan, sekolah pedalangan itu juga sudah mulai aktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau misalkan yang setahu saya di karawitan itu kan memang dari penataan alat musik itu kan sudah berjarak ya, minimal 1 meter
antar satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka menggunakan masker, kemudian sebelum masuk cuci tangan dan sebagainya. Nah, namun untuk pertunjukan beberapa seniman itu mencoba berinisiatif untuk melakukan pertunjukan dengan cara virtual, itu pun dengan syarat keseniannya itu yang bisa dilakukan dengan secara virtual ya, kayak misalkan wayang, kemudian ada ludruk gitu, itu bisa dilakukan secara virtual. Namun memang seperti yang Mas Sidik sampaikan tadi, sebenarnya kalau dari pihak dinas mereka sudah mengizinkan untuk adanya pelaksanaan kegiatan kesenian. Namun ya cuma lewat omongan saja, tidak ada ketegasan lewat surat edaran atau sebagainya. Karena memang pada prinsipnya kalau di Kota Malang ini kalau mengikuti kaidah level PPKM itu memang kegiatan kesenian dan kegiatan olahraga itu masih belum diperbolehkan. Cuma beberapa kali kalau saya ikuti di Malang ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang seperti saya ceritakan tadi, sifatnya virtual ataupun private. Penggunaan tanaman obat-obatan di bidang aquaculture menjadi metode baru yang bisa untuk diteliti. Program Studi Magister Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya menggelar program 3-in-1 kuliah umum dengan pemateri seorang profesor asal negeri jiran Malaysia. Ia adalah Profesor Rosita Sapawai dari University Malaysia Sabah. Profesor Rosita menjelaskan tentang beberapa tanaman obat-obatan yang salah satunya adalah peppermint yang bisa digunakan dalam proses aquaculture. Peppermint, Udina. This is very versatile, I would say. Peppermint is very famous. Yeah, it's a unique quality of mint herbs because of the presence of menthol. Dia ada menthol, a kind of essential oil in its fresh leaves and stem. In this study, they are doing Caspian whitefish. Dietary administration of peppermint promote growth, performance, and increases the main hematological and immune humoral parameters. So immune system of whitefish. Mint composes many plant-derived chemical compounds that are known to have been antioxidant, disease preventing, and also health promoting properties. This mint doesn't have cholesterol, but very rich in essential oil, vitamin, fiber. The essential oil, the menthol, also can be used as analgesic, that is a painkiller, and of course the local anesthetic and counter-irritant properties. So peppermint herbs is an excellent source of mineral like potassium, calcium, iron, manganese, and magnesium. So another potential herbs that we can consider using in as immunostimulant in our aquaculture animals. Bakat seni pada anak kecil ada yang terlihat, namun ada pula yang tidak. Namun menurut Dalang Rahmat Kuncoro, bakat tersebut dapat terlihat dengan cara dikenalkan dengan lingkungan dari bakat tersebut. Lalu bagaimana tips mengenal bakat seni pada anak? Berikut penuturan Dalang Rahmat Kuncoro yang juga mahasiswa S2 di Pasca Sarjana UB. Kalau dari kami, itu ketika ada anak yang kemudian minat untuk mengikuti terutama di seni pedalangan, itu alangkah baiknya dikenalkan dulu saja dengan orang-orang yang berprofesi atau berkompeten dengan kesenian tersebut. Kesenian apapun lah ya pastinya ya. Kalau di pedalangan ya kenalkan dengan sanggar-sanggar wayang, kemudian kenalkan dengan dalang-dalang yang sudah pernah pentas, biar kemudian dari situ nanti anak ini ketika dia sudah minat ya, ketika sudah dikenalkan, mengenal lebih dekat, itu nantinya akan memilih anak itu. Memilih ini, saya ini passionnya di sini atau tidak. Kalau dia
ternyata tidak bisa, tapi dia seneng, tidaknya dia akan ikutin terus bagaimana pedalangan itu seperti apa gitu, kemudian wayang seperti apa, gendingnya seperti apa gitu nih. Tapi kalau misalkan dia sudah ternyata dia bakat di situ, akhirnya dia akan meneruskan. Nah, ini biasanya kemudian anak yang kalau di era sekarang ini kan anak yang belajar bisa bermain wayang ini kan anak yang langka ya. Jadi ketika dia udah bisa dalang, kemudian kita kenalkan ke pihak sekolah gitu kan ya, bahwa anak ini bisa dalang, kemudian kita bikin event kecil-kecilan untuk apa, ini bisa dalang, untuk mengenalkan wayangnya, kemudian ini akhirnya akan booming lagi. Ini akan booming lagi, anak-anak itu senang lagi dengan wayang. Tidaknya tanya-tanya lah, kemudian akhirnya dari anak-anak teman-temannya yang lain itu tanya-tanya, ini wayang ini seperti apa, ini lakonnya seperti apa, alur ceritanya seperti apa, kalau wayang ini namanya apa, akhirnya akan muncul seperti itu lagi. Hal-hal seperti ini yang sekarang ini langka ya Mas, kalau terutama di Kota Malang lah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.